Anda masih menyaksikan segmen khusus Money Talks bersama saya, Safira Wardoyo. Dan saat ini juga masih bersama kami Wholesale Banking Director UOB Indonesia, Pak Harapman Kasan. Pak Harapman, kita lanjutkan kembali begitu ya dialog kita, Pak Harapman. Ini kalau misalkan kita lihat dalam hal membantu percepatan, kita sudah membedah begitu ya perihal prospek dari korporasi untuk melanjutkan ekspansi dan juga langkah-langkah jitu untuk meningkatkan efisiensi. Pak Harapman, di segmen ini kami juga ingin mengetahui nih pandangan UOB perihal urgensi dan juga peluang dan tantangan bagi korporasi untuk bisa berperan lebih jauh untuk mendukung pengembangan Sustainable Development Goals atau SDGs di Indonesia. Pak Harapman, seperti apa? Baik, Mbak. Sustainable finance ini merupakan bagian yang harus dilakukan, ya. UOB sendiri berkomitmen untuk mendukung program pemerintah net zero di 2060. Nah, kalau kita lihat juga baru minggu ini Indonesia melakukan satu event besar, Mbak, Indonesia International Sustainable Forum, ya, di mana kalau misalkan kita lihat pemerintah ini sangat berkomitmen untuk mendorong sustainable finance di Indonesia, ya. Nah, dari UOB sendiri sebenarnya sih solusi kita ini sih sebenarnya cukup banyak ya. Tapi saya pikir adalah apa yang mesti kita lakukan ini adalah mesti sesuatu yang lebih simple, sederhana dan practicable, Mbak. Ya. Nah, kita baru melakukan survei kepada 525 perusahaan di Indonesia mengenai sustainability. Ya. Dari survei itu sangat menarik. Kalau kita lihat 95% daripada perusahaan Indonesia ini mereka itu percaya sustainability ini sesuatu yang sangat penting. Hanya 5% itu yang they don't care lah. Ya. Nah, cuman yang menariknya adalah 50% daripada 95% itu tidak melakukan apa-apa. Mereka tahu bahwa ini sesuatu yang penting tapi tidak melakukan apa-apa. Hanya 45% itu yang berpikir bahwa mereka itu sedang memulai sustainability ini. Ya. Jadi dari data ini kita melihat terus kita juga melakukan digest lebih jauh ya. Nah, faktor utama daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia itu adalah belum memulai. Sebenarnya ada 3 faktor sebenarnya. Pertama adalah mereka khawatir menerapkan sustainability ini akan mengurangi profit mereka, Mbak. Yang kedua adalah mereka merasa bahwa ini akan menaikkan cost mereka atau service mereka sehingga mereka akan kurang bisa berkompetisi. Ya. Nah, ketiga ini adalah kurangnya insentif pemerintah maupun kurangnya pembiayaan daripada bank. Ya. Nah, 3 hal ini yang saya pikir yang harus memang menjadi PR daripada perbankan. Ya. Oleh karena itu, UOB sendiri sebenarnya kita itu mendesain produk yang memang lebih simpel dan juga lebih gampang dipahamin, yang juga mengadres concern daripada pengusaha. Ya. Nah, contoh yang paling simpel adalah sebenarnya kita itu ada yang namanya Smart City Sustainable Financing, ya. Seperti kalau kita bicara ada U-Energy, ya. U-Energy ini lebih mendorong perusahaan itu bagaimana menghemat pemakaian energi, Mbak. Ya. Nah, seperti kalau kita lihat di Jakarta ini gedung-gedung, perkantoran, hotel, ya, data center, ya. Ini semuanya kan memakai energi. Jadi U-Energy ini membantu daripada perusahaan itu mengurangi energi. Dan ini hitungannya sangat simpel nih. Ya. Nah, kedua ini juga yang kita lihat itu adalah U-Transportation. Ini juga kita bicara electric vehicle ke depannya akan cukup banyak ya. Nah, saya rasa ini juga merupakan area yang saya pikir kita akan bisa berperan lebih banyak lagi untuk membantu mendorong sustainable finance. Baik, menarik. Lalu apa saja nih Pak program-program yang sudah dijalankan hingga memang produk layanan baru ini sudah dirilis UOB sejak 2024, Pak Harapman? Ya, sekarang kalau kita lihat kita sudah ada 5 program yang sudah kita jalankan ya. Sekarang memang kita punya portfolio di sustainable finance ini masih sekitar 18%, Mbak. Ya, tentunya kita harus terus tingkatkan. Ya, kita harapkan bisa 20% ke atas dalam beberapa tahun ke depan. Ya, nah salah satu yang mungkin kita lihat di tahun 2025 nanti akan sangat besar itu adalah mengenai electric vehicle. Ya, kalau kita lihat juga dari pemerintah sudah merencanakan untuk tahun 2025 20% daripada penjualan mobil itu diharapkan adalah mobil yang berbasis EV. Ya. Ya. Itu kurang lebih sekitar 200.000 unit, Mbak.
Ya, kalau dibandingkan dengan sekarang itu masih puluhan ribu. Ya, jadi ini adalah area yang sangat besar yang saya rasa kita ini mungkin akan bisa berpartisipasi untuk mendorong ya sehingga kontribusi kita di sustainability itu akan menjadi lebih nyata. Baik, lalu bagaimana efektivitas dari program atau inovasi dan produk layanan tersebut, Pak Harapman? Ya, so far yang kita memang perlu lakukan itu bukan cuma produknya, Mbak ya, tapi seperti yang tadi hasil survei, ini kita masih juga perlu memberikan edukasi kepada para pengusaha sebenarnya, ya, yang artinya persepsi mereka bahwa investasi di sustainability ini adalah sesuatu yang mahal itu juga enggak sebenarnya, ya. That's why edukasi dan juga tim kita sendiri yang saya pikir perlu kita perkuat, ya. Saya pikir kita bersyukur karena kita 1 tahun terakhir kita sudah memiliki Country Sustainable Officer ya yang memang mendalamin hal ini dan juga memberikan edukasi kepada para pengusaha dan juga kita banyak juga berkolaborasi dengan media. Tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya apa saja sih Pak Harapman ini parameter-parameter yang digunakan begitu ya oleh UOB untuk memastikan memang penerapan sustainability di segmen korporasi ini bisa sesuai target? Untuk mencapai ini kita membentuk CSO Office ya yang memang memiliki 3 agenda utama. Ya, yang pertama itu adalah bagaimana kita itu mencari peluang dari sustainable business yang ada. Ya, karena masih banyak sekali peluang yang belum kita garap. Seperti yang tadi saya sampaikan, masih ada kira-kira 50% daripada industri di Indonesia ini yang belum memulai. Ya, nah kedua ini kita ini juga harus beraktif terus untuk melakukan engagement dengan external party, termasuk juga dengan regulator. Ya, karena memang untuk menerapkan ini kadang-kadang kita perlu mendapat support daripada pemerintah, ya, terutama seperti insentif dan juga kemudahan-kemudahan. Ya, nah yang ketiga juga kita itu perlu membangun talenta, ya, karena memang industri ini demikian pesatnya, ya, dan juga memang ini adalah relatif baru di Indonesia. Ya, jadi memang expert kita yang terus kita perlu perbaiki, ya, terus kita perlu train, ya, seperti kita juga mentrain tim kita ini untuk belajar daripada negara-negara lain yang sudah lebih maju dari Indonesia, seperti di Singapura dan lain-lain. Baik, ke depan apakah memang terbuka lagi nih Pak Harapman untuk potensi-potensi penambahan parameter atau indikator baru? Ya tentunya ini kita akan ikutin, Mbak, ya, kalau kita lihat sekarang juga OJK cukup aktif, ya. Kalau kita lihat sekarang ini juga yang baru itu adalah mengenai taksonomi, ya, atau green taxonomy persisnya, ya, dan juga mengenai reporting ini sekarang juga menjadi lebih sharp, ya, dan juga menjadi lebih detail, ya. Jadi saya pikir sih UOB sendiri kita juga harus lebih banyak lagi juga engage dengan third party, terutama juga kalau kita bicara sustainability ini bagaimana kita ukur, ya. Karena kalau kita bicara kita menerapkan sustainability ini kan mesti jelas seperti apa pencapaiannya gitu, ya. Jadi dari segi reporting, engagement dengan third party dan juga dengan regulator, saya pikir ini terus akan diimprove, ya. Dan juga kedepannya itu saya pikir akan juga banyak lagi produk-produk baru yang akan bermunculan seperti kalau kita lihat terakhir ini carbon capture storage yang akan dibangun oleh Pertamina ini juga merupakan area besar yang hopefully UOB juga nanti bisa berpartisipasi. Baik, selain itu apakah ada gebrakan-gebrakan baru soal sustainability memang yang sedang dijajaki oleh UOB, Pak Harapman? Ya, banyak sekali, Mbak. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tadi kita bicara efisiensi energi, ya. Kita juga ada banyak melakukan circular economy. Ya, seperti recycle. Ya, kalau kita bicara seperti waste management itu juga besar sekali, Mbak. Ya, recycle plastik, recycle paper. Ya, ini semuanya adalah bagian daripada sustainability yang kalau kita lihat masih dalam tahap awal di Indonesia. Ya, sehingga kalau kita bicara target daripada pemerintah untuk mengurangi emisi, ya, by 2060, yang tentunya by 2030 hopefully ini sudah bisa mendapatkan progres yang optimal, ya. Dengan perbankan ini dan partisipasi kita, hopefully kita juga bisa memberikan kontribusi dalam sustainability journey di Indonesia. Jadi kolaborasi antar sektor bisnis untuk mendorong implementasi sustainability di Indonesia ini memang sangat penting ya Pak, dari regulator, lalu perbankan dan juga korporasi. Benar, Mbak, ya, karena untuk melakukan proyek besar ini tidak mungkin satu party, ya. Jadi
dari segi pengusaha, dari segi perbankan, regulator dan juga investor. Ya, saya rasa semuanya harus berperan serta karena this is a big project, Mbak. Big project karena juga investment yang diperlukan itu sangat-sangat besar. Sehingga tanpa kolaborasi ini tentunya perjalanannya akan menjadi lebih lambat. Baik, tentunya kita menantikan lagi nih kolaborasi UOB dengan stakeholder lainnya untuk tentunya memperkuat di industri perbankan di Indonesia. Terima kasih Pak Harapman telah bergabung di studio CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Safira.